Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Bener-bener ya Samsung ya. Akhir tahun kemarin tutup bukunya Samsung launching Galaxy A12. Kali ini awal tahun Samsung yang buka duluan. Yang lain belum pada launching, Samsung launching smartphone harga di kelas 1 jutaan. Ini dia nih, Samsung Galaxy A02s. Ini ada dua varian ya dijual di Indonesia. Yang 332 harganya 1,799 dan kalau ini yang saya pegang yang varian 464. 4GB RAM, 64GB ROM dan harganya cuma 2 juta kembali 1000. Itu harga retailnya. Tapi kalau kamu misalkan ikutan flash sale-nya mulai dari hari ini sampai 2 hari ke depan, kalau nggak salah 3 hari ya 456, itu kamu bisa dapat harga 50.000 lebih murah sob. Cek aja ntar deskripsi video. Ya udah mendingan langsung aja yuk kita lihat smartphone-nya kayak gimana. Ini dia Samsung Galaxy A02s. Kayak HP murah ya. Dikocoknya koplok-koplok gini. Dan di sini kita bisa ketahui ya spesifikasi yang diunggulkannya. Enggak spesifikasi yang diunggulkan sih. Variannya warna biru, RAM 4GB dan ROM 64GB. Oke, nggak ada informasi apa-apa, kita langsung unboxing aja. Beneran Samsung, waktu akhir tahun kemarin Samsung paling terakhir launching smartphone Galaxy A12 itu di kelas harga 2 jutaan. Nah kali ini di kelas harga 1 jutaan Samsung launching untuk buka tahun 2021. Beberapa hari ke depan sih bakalan ada smartphone lain ya yang akan launching juga, tapi diduluin Samsung. Keren strateginya untuk membuka tahun supaya lebih baik mungkin ya, jadi dia jualan duluan. Oke, ini segelnya kita buka dulu di sini. Sip, bukanya gini aja, jadi boxnya berasa baru. Oh, di dalam kompartemen pertama ini kayaknya cuma ada buku panduan dan kartu garansi aja sob. Tuh, panduan singkat dan kosong, nggak ada lagi. Terus di sini langsung smartphone-nya ya kita singkirin dulu ya. Dan ini ada stiker email sob. Di sini kita dapat charger yang chargernya ini 5 volt 1,55 ampere atau 7,8 watt, nggak sampai 10 watt sob. Sayang banget ya, chargernya kayak gini nggak sampai 10 watt, kecil, jadi ngecasnya pasti lama banget. Terus kita juga dapat charger kabel yang udah USB-C kayaknya sih, bisa lihat ya, kita ngintip kabelnya. Iya, udah USB-C, kelas 1 jutaan Samsung udah USB-C sob, mantap. Terus di sini juga dapat SIM card ejector yang bentuknya kayak gini aja sob, sederhana banget. Ya, jadi cuman gini aja yang kita dapetin kalau beli Samsung Galaxy A02s. Nggak dapet apa-apa ya, cuman dapet charger, kabel, sama smartphone-nya aja. Ya kalau buku-buku mah nggak usah dihitung. Jadi kalau misalkan mau casingnya awet, kita mesti beli casing tambahan. Oke, kita lihat ya smartphone-nya. Ini masih diplastikin, kita dorong aja. Wow, gaya smartphone-nya keren sob. Cakep, ini gayanya dia nggak glossy ya, dia itu bodinya polikarbonat, nggak dibikin kayak kaca tapi dibikin bertekstur halus gitu, dan teksturnya tuh dibikin prism gitu, jadi kayak seri A kalau dilihat, tapi kalau dipegang tetap ya emang ini seri A sih ya, kayak seri A20, A30 dan lain sebagainya yang cakep-cakep mahal itu. Ini kalau dilihat kayak gitu sob, tuh keren banget. Tapi kalau bodinya ya seri A01 mirip-mirip lah untuk feelnya. Tapi ini beneran enak karena dia tuh nggak nempel-nempel stick jari ya, karena gurat-gurat halus gini sob. Cakep banget asli. Bagian kamera juga ada 3 nih ya. Dan kamera 3-nya ini kalau nggak salah ini ada kamera utama, terus kamera makro dan kamera efek bokeh. Di sisi bawah kita bisa lihat ya ada port charger USB-C dan masih ada port audio. Dan ini cuttingannya udah nggak tajam sob. Di sisi kanan ada tombol power dan tombol volume yang dibikin polos aja. Di sisi kiri ada slot kartu sob. Kita lihat ya slot kartunya. Ya emang sih ini udah 64GB, tapi semoga sih nggak hybrid ya. Tapi emang biasanya Samsung sih nggak pernah kasih hybrid, selalu kasih dedicated. Ya bener, ini masih dedicated. Dan di sini
di SIM tray-nya kita nggak lihat ada karet-karet pengaman gitu ya sob ya. Jadi kalau misalkan kena air nih dia bisa rembes ke dalam. Jadi hati-hati. Oke, kita coba nyalain dulu dan setting-setting sebentar buat lihat smartphone ini kayak gimana isinya. Untuk ukuran layarnya sendiri ini 6,5 inch dan panelnya ini masih PLS TFT ya. Tapi TFT-nya itu bukan sembarang TFT, tapi lebih bagus dari IPS biasa sob. Kamu bisa lihat sendiri kualitas layarnya, walaupun masih SD Plus doang, ini rasionya udah 20:9, jadi dilihatnya tuh tajam tuh sob. Kalau Samsung emang nggak bohong, walaupun cuma SD Plus, lihat aja kualitas layarnya, nggak jelek sob, nggak burik, cakep. Terus juga untuk bagian prosesornya juga udah lumayan cakep sob. Prosesornya ini dia pakai prosesor lawas sih. Prosesornya pakai Snapdragon 450 dan ini udah 14 nanometer ya, jadi udah cukup irit daya. Sementara kalau untuk RAM-nya sendiri ini tuh 4 GB dan storage-nya 64 GB. Sayangnya sob, seperti biasa kalau HP murahnya Samsung itu sensornya tuh banyak yang dihilangin. Ini saya mau kasih lihat nih ya, bener-bener sensornya banyak yang nggak ada, orientasi sama magnetik nggak ada, jadi HP ini tuh nggak akan bisa dipakai buat kompas. Terus gyroscope sensor juga nggak ada, jadinya HP ini kalau buat main game yang genre FPS kayak PUBG Mobile, COD Mobile, kamu nggak bisa pakai gyroscope buat tembak-tembakan sama musuh, jadi mesti agak manual. Untungnya aja LED sensornya ada sob, jadinya tapi LED sensornya tuh kayak nggak kerja gini ya, nggak tahu deh ini gimana, nanti kita cek lagi. Nah terus skor Antutunya berapa sih kalau buat yang nanya skor Antutu ya? HP ini tuh dengan harga 2 juta kembali 1000 buat yang RAM 4 GB, skor Antutunya segini sob, 92 ribuan lebih ya. Kalau buat penggunaan harian biasanya sih kayak gini tuh cukup nyaman ya. Terus apalagi yang mau saya kasih lihat? Oke, UI nya sendiri dia udah One UI ya, One UI nya Samsung, jadi enak banget. Di sini juga dia udah bisa dark mode karena ini udah Android 11 kalau nggak salah ya. Coba saya kasih lihat ya, kita lihat udah Android 11 yang setahu saya sih. About phone, phone number, software information, masih Android 10 saya ngesop. Masih Android 10 tapi udah One UI 2.5 sob, udah lumayan mantap ya. Udah bisa dark mode, terus juga tampilannya keren, saya suka sama tampilannya One UI, enak dilihatnya. Nah untuk kameranya, kamera depannya ini 5 megapiksel. Untuk kualitasnya kayak gimana? Yuk kita selfie-selfie. Kayak gitu sob, shutter speednya cepat, terus juga hasilnya lumayan ya. Padahal ini tuh di sini kondisi cahayanya tuh nggak cukup bagus ya, agak-agak remang di sini. Nah kalau untuk kamera belakangnya kayak gimana? Ini HP kamera belakangnya ada 3 ya, sekali lagi ada 13 megapiksel, 2 megapiksel kamera bokeh dan 2 megapiksel lagi kamera makro. Pertama kita cobain kamera oke, ini kamera normalnya. Jadi dia walaupun dia nggak punya kamera sudut lebar sob, unik sih ya, kita coba kasih lihat ya. Nah ini wide, ini ukuran untuk kamera normalnya. Kamera normalnya emang wide ya, bukan lensanya. Focal lensnya tuh wide dan hasilnya kamu bisa lihat sendiri, fokusnya bagus dan warnanya juga natural. Nah kalau ini dibikin dia agak di crop, jadi dia lebih dekat banget kan tuh, dan hasilnya kayak gitu sob. Nah kalau untuk kamera makronya kayak gimana nih, di sini di more ada kamera makro dan kita deketin ya. Makronya cuma 2 megapiksel, jadi harus dipastiin untuk jarak fokusnya tuh pas ya. Jadi kita geser-geser untuk jarak fokusnya dan hasilnya kayak gini sob. Cakep, detail, yang penting kualitas cahayanya cukup. Kayak di ruangan ini segini sebenarnya cukup, walaupun masih agak kurang sih kalau menurut saya ya. Untuk kameranya kayak gitu. Dan kalau untuk perekaman video di sini masih belum ada ultra steady ya, jadi kalau rekam video kemungkinan masih getar-getar ya, tapi nggak apa-apa lah. HP harga sejutaan dari Samsung biasanya emang kalau buat rekam video itu masih agak goyang-goyang.
Oke, sekarang kita ke performa gamingnya. Kita cobain buat main PUBG Mobile ya, sebentar aja. Untuk harga 2 juta kembali 1000, kualitas buat main gamenya kayak gimana kalau buat PUBG Mobile? Kita cobain. Ini saya udah login, saya mau kasih lihat. Pertama settingannya ya, kita lihat settingannya dulu. Oke, ini setting. Nah, grafis settingnya tadi bisa smooth high sampai balance medium. Mantap ya, udah bisa smooth high. Jadi kalau pakai smooth high harusnya udah lebih enak mainnya. Oke, pada saat kondisi terjun gini kita gerak-gerak tuh nggak ini ya, cukup lancar, nggak patah-patah, masih enak. Kita cobain kalau misalnya lari terus ada musuh kayak gimana. Ada sedikit patah-patah pada saat lagi terjun. Iya. Kita masuk. Oke, kita dapat senjata walaupun cuma pistol lumayan. Oke, dapat senjata agak berat dikit. Kita belum dapat rompi, jadi kita cari rompi dulu. Oke, dapat senjata yang lumayan berat lagi. Nah, kondisinya kalau kita bawa buat lari dia kayak gini sob, masih lumayan mulus, masih lumayan halus, masih lumayan asik ya. Nanti ada musuh. Bisa cepet gitu deh geraknya, kayak zombie. Ya, kita cari lagi musuhnya. Agak gelap ya di sini ya. Lumayan 2 kill, dapat bot 1. Nah, lagi nggak ada lagi. Oke, kita samperin, suara-suara tembakan. Mana musuhnya? Wih. Oke, kita sob, kayaknya segitu dulu aja unboxing serta hands-on dari Samsung Galaxy A02s ini. HP yang harganya nggak sampai 2 juta, kembali 1000, 2 juta kalau misalnya kita ambil yang 4GB RAM, 64GB storage, atau bisa kembali 200.000. Jadi 1.800.000, 1.799.000 untuk yang varian 3GB RAM. Ya suka sih saya sama desainnya, karena nih desainnya tuh nggak glossy ya, nggak nempel-nempel sidik jari, dan dipegangnya tuh enak dan dilihatnya keren sob, kelihatan mahal. Oke, kira-kira untuk video reviewnya mau dibahas apa untuk Samsung A02s ini? Coba di komentar. Mau dicobain buat main game apa gitu? Nanti Bang Tekno cobain di video reviewnya. Oke, segitu aja videonya. Bang Tekno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Prosesor lawas. Wih. Ya, tapi lumayan. Merek Samsung nggak sampai 2 juta dapat kayak gini. Oke.